Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada yang sedang menyaksikan video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vimala Dandadika Putra, NIM 5170411117. Saat ini, saya berkuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta, yaitu Universitas Teknologi Yogyakarta. Tujuan membuat video ini karena tugas desain interface dari Bapak Yoga Sahria Eskom M.Com. Oleh karena itu, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang desain interface. Oke teman-teman, di interface desain ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa perangkat lunak. Kita langsung saja mulai. Desain antarmuka yang kita kenal juga dengan interface design memiliki arti sebagai desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna atau user experience dan interaksi. Desain antarmuka sendiri memiliki tujuan sebagai untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna atau apa yang sering disebut dengan user-centered design. Fokus desain antarmuka sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada desain antarmuka intermodular, yang dimana dikendalikan oleh aliran data antarmodular dan berkaitan erat dengan desain tingkat komponen. Kemudian yang kedua ada desain antarmuka eksternal, yang dimana antarmuka antar aplikasi, antarmuka antar perangkat lunak, dan produsen atau konsumen informasi non-manusia. Yang ketiga ada desain antarmuka manusia komputer, di mana desain antarmuka manusia komputer ini antara lain yaitu manusia sendiri dan mesin. Kemudian manusia sebagai pengguna memiliki berbagai karakter yang lebih sulit dipelajari. Setelah itu ada 3 aturan emas dalam desain antarmuka pengguna menurut teorinya Theo Mendel pada tahun 1997. Yang pertama ada tempatkan pengguna sebagai pengendali. Yang dimaksud tempatkan pengguna sebagai pengendali di sini itu dapat didefinisikan sebagai interaksi sehingga tidak memaksa pengguna untuk melakukan aksi-aksi yang tidak diperlukannya dan tidak dikehendakinya. Kemudian sediakan interaksi yang bersifat fleksibel. Sebagai contohnya itu seperti ada keyboard, mouse, terus layar sentuh, ataupun suara. Kemudian memungkinkan interaksi pengguna yang dapat diinterupsi atau dibatalkan. Ada juga sembunyikan hal-hal internal yang bersifat sangat teknis dari pengguna. Setelah itu aturan kedua dari Theo Mendel itu kurangi beban memori pengguna. Kurangi beban memori pengguna itu dapat menyediakan icon visual seperti short term memory. Kemudian memberi default pilihan untuk mereset. Selain itu juga mendefinisikan tombol pemercepatnya atau shortcutnya yang kita kenal sebagai ALT plus P atau untuk printer. Kemudian ada tampilan visual antarmuka pengguna yang didasarkan pada metafora dunia nyata yang familiar. Tampilan informasi dalam bentuk progresif juga ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, aturan yang ketiga itu ada antarmuka yang konsisten. Antarmuka yang konsisten di sini yang kita ketahui memungkinkan pengguna untuk mengetahui
hal yang sedang dilakukan dalam konteks yang bermakna. Ada juga memelihara konsistensi antar sejumlah aplikasi yang serupa, dan jika model interaktif sebelumnya dibuat berdasarkan harapan pengguna, jangan membuat perubahan apapun kecuali ada alasan yang kuat. Setelah 3 aturan tadi, ada juga 8 aturan menurut Seiderman. Apa saja aturan-aturan itu? Yang pertama ada upayakan agar konsistensi. Apa sih yang dimaksud dengan upayakan agar konsistensi di sini? Itu urutan tindakan yang konsistensi harus diperlukan dalam situasi yang serupa. Terminologi identik harus digunakan dalam petunjuk menu dan layar bantuan. Dan perintah yang konsisten harus digunakan di seluruh bagian. Kemudian yang kedua, memungkinkan pengguna yang sering menggunakan pintasan. Karena frekuensi penggunaan meningkatkan, demikian pula keinginan pengguna untuk mengurangi jumlah interaksi dan untuk meningkatkan laju interaksi. Yang ketiga, menawarkan umpan balik informatif. Untuk setiap tindakan operator harus ada umpan balik sistem. Untuk tindakan yang sering dan kecil, responnya bisa sederhana, sedangkan untuk tindakan yang jarang dan besar, responnya harus lebih substansial. Kemudian yang keempat ada desain dialog untuk menghasilkan penutupan. Urutan tindakan harus diatur dalam kelompok-kelompok dengan awal, tengah, dan akhir. Jadi selalu berurutan dan beruntun ya teman-teman. Kemudian yang kelima, tawarkan penanganan kesalahan sederhana. Sebisa mungkin rancang sistem agar penggunaan tidak dapat membuat kesalahan yang sangat serius. Jika kesalahan dibuat, sistem harus dapat mendeteksi kesalahan yang dialaminya. Kemudian yang keenam, memungkinkan pembalikan aksi yang mudah. Fitur ini mengurangi kecemasan karena pengguna tahu bahwa kesalahan dapat diurungkan, dengan demikian mendorong eksplorasi pilihan yang tidak dikenal. Yang ketujuh, mendukung lotus control internal. Operator berpengalaman sangat menginginkan pengertian bahwa mereka bertanggung jawab atas sistem dan bahwa sistem menanggapi tindakan mereka. Rancangan sistem untuk membuat pengguna menjadi pemerakarsa tindakan daripada responden. Dan yang ke-8 itu kurangi beban memori jangka pendeknya ya. Kenapa kurangi beban memori jangka pendek? Keterbatasan pemrosesan informasi manusia dalam memori jangka pendek menuntut agar tampil terhadap sederhana. Beberapa tampilan halaman dikonsolidasikan, frekuensi gerakan jendela dikurangi, dan waktu pelatihan yang cukup diberikan untuk kode dan urutan tindakan. Oke, setelah 8 aturan tadi, ada model antarmuka pengguna. Model antarmuka pengguna di sini dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian model yang berbeda memainkan peran sangat penting pada antarmuka pengguna. Yang pertama itu ada model pengguna atau yang biasa disebut dengan pengguna. Terus desain atau perancangan atau yang biasa disebut dengan SW engineer. Terus model mental atau persepsi sistem yang biasa kita kenal dengan end user. Kemudian model implementasi, itu yang kita kenal dengan bahasa sehari-hari dengan pengembang. Model pengguna sendiri
dibuat untuk mendapatkan profil para pengguna akhir sistem atau ya end user. Kemudian pengguna dapat dikelompokkan sebagai pengguna pemula, pengguna berpengetahuan yang tidak terlalu sering menggunakan sistem, dan pengguna berpengetahuan yang sering menggunakan sistem. Tadi setelah model pengguna ada yang kedua, model desain. Model desain itu ada atau perancangan. Model desain dari seluruh sistem menggabungkan data, arsitektur antarmuka, dan representasi prosedural dari perangkat lunak. Ini sebagai contoh gambarnya. Sebagai contoh model desain perancangan. Kemudian yang ketiga ada model mental atau persepsi sistem. Model mental atau persepsi sistem itu menggambarkan sistem yang ada di kepala para pengguna akhir. Kemudian tingkat ketepatan deskripsi sangat bergantung pada profil-profil pengguna seperti dibahas sebelumnya. Nih, kita dapat UI desainnya sebagai contoh aplikasinya yang ada di aplikasi iPhone ya. Ini ada status bar, ada buttonnya, ada notification indikatornya, ada lain sebagainya. Selanjutnya ada model implementasi. Model implementasi di sini dasarnya menggabungkan manifestasi yang tampak dari luar sistem berbasis komputer, digabungkan dengan informasi-informasi pendukung lainnya. Ya, seperti ada buku-buku, video, dan lain sebagainya. Yang mendeskripsikan sintak-sintak dan semantik antarmuka pengguna. Kemudian, saat model implementasi dan model mental pengguna sesuai, para pengguna secara umum akan merasa nyaman dengan perangkat lunak dan sangat efektif dalam penggunaannya. Selanjutnya, analisis dan perancangan antarmuka pengguna. Proses analisis dan perancangan interface bersifat iteratif dan dapat direpresentasi dengan model spiral. Analisis dan perancangan interface mencakup 4 aktivitas kerangka kerja. Yang pertama ada user, task, dan environment analysis atau yang biasa disebut dengan analisis antarmuka. Yang kedua ada perancangan antarmuka. Yang ketiga konstruksi antarmuka. Dan 4 validasi antarmuka. Proses perancangan antarmuka. Nih. Interface validation, ada user text and environment analysis, interface design, dan implementasi. Terus saling bekerja sama. Satu sama lain saling berhubungan. Kemudian analisis antarmuka. Orang-orang yang akan berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna yang dimilikinya. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pengguna akhir. Isi yang harus dipresentasikan sebagai bagian dari suatu antarmuka pengguna, dan lingkungan tempat pekerjaan-pekerjaan akan dikerjakan. Sedangkan desain antarmuka sendiri itu sebagai sasaran dari desain antarmuka pada dasarnya untuk mendefinisikan sejumlah objek antarmuka pengguna dan aksi-aksi ataupun tindakan
yang memungkinkan pengguna untuk melakukan semua pekerjaan yang telah didefinisikan. Setelah itu diimplementasikan sebagai konstruksi antarmuka, biasanya dimulai dengan pembuatan prototipe yang memungkinkan penggunaan skenario untuk dievaluasi. Validasi antarmuka dapat didefinisikan sebagai kemampuan antarmuka pengguna untuk mengimplementasikan setiap pekerjaan pengguna secara benar. Tingkat kemudahan pengguna antarmuka pengguna, penerimaan pengguna pada suatu antarmuka sebagai alat yang bermanfaat dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Sebagai contoh, saya memberi contoh nih. Main window sebagai contohnya. Sebagai contoh lagi, table form, label, dan lain sebagainya. Ada label nih. Kemudian detail desain tadi, filebox itu ya ini untuk deskripsinya diisi dengan penjelasan tentang relasi sistem. Kemudian tombol button biasa untuk kata OK, ketika diklik akan memungkinkan prosesnya algoritma tersebut. Kemudian ada box, content text disimpan di file XXX. Ini merupakan tampilan desain saat proses pembuatan. Jadi di sini ada apa aja yang menjadi primary key-nya, terus dari satu tampilan ke tampilan lainnya, prosesnya itu ada di sini. Untuk membuat suatu produk yang akan dinikmati oleh user ataupun pengguna. Setelah teman-teman menyaksikan video materi desain interface dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan pastinya dapat menambah wawasan baru. Sekian video materi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan jangan lupa buat teman-teman yang berkenan dapat men-share video ini ke laman sosial media teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang lainnya juga. Sampai jumpa.